Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang Islamic Social Work, yaitu suatu konsep yang membicarakan pribumisasi ilmu social work ke dalam Islam. Bagaimana ilmu yang berkembang dari tradisi sekuler, kering dari nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas, menarik kalau kita menulis tentang Islamic Social Work. Tentu kita akan mengenal beberapa tokoh seperti Abdullah Berais, Krenawi, ya. Kemudian ada Khan Ansur, ada Ataf Hussein, dan juga ada Afaf Al-Dabbak, lalu ada Ibrahim Rajab. Ini tokoh-tokoh yang concern menulis tentang bagaimana teori-teori dan juga praktis social work itu relevan dan cocok dengan komunitas yang lainnya dari Muslim. Dan juga tidak hanya mencarikan kesesuaian, tetapi tokoh-tokoh ini mencoba untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip keislaman, mulai dari worldview, lalu teori-teori yang digali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tradisi kenabian, kemudian nilai-nilai yang semua itu digali dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tentu nama dari Afaf Al-Dabbak itu tidak asing lagi bagi kita kalau kita memang sudah pernah untuk melakukan review tentang penelitian Islamic Social Work. Baik, di sini saya akan mengulas salah satu tulisan yang bisa dikatakan cikal bakal masuknya Islamic value dan Islamic perspektif ke dalam teori dan praktis social work, yaitu judul artikelnya Islamic Perspective in Social Work. Ini terbit di American Journal of Islam and Society pada volume ke-10 nomor 4 tahun 1993. Di dalam artikel ini Dabbak menjelaskan bagaimana literatur social work itu sangat terbatas dan minim sekali yang mengeksplor nilai-nilai, prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang dipahami dan digunakan oleh praktisi social work dalam menjalani praktik dan juga melayani klien dari komunitas Muslim. Sehingga pendekatan mereka yang biasa digunakan adalah pendekatan budaya, karena bagi ilmuwan sekuler itu agama hanyalah bagian dari budaya. Ternyata tidak bisa menjawab kebutuhan dari klien Muslim, karena sesungguhnya bagi seorang Muslim atau masyarakat beragama, agama apapun itu, bagi mereka agama itu tidak hanya yang memandu untuk peribadatan mereka, tetapi lebih dari itu akan menjadi nilai-nilai universal. Bahkan agama itu menjadi worldview bagi pemeluknya, termasuk juga Muslim. Jadi ajaran Islam tentu menjadi worldview bagi seorang Muslim. Maka ketika klien itu adalah seorang Muslim, mereka tidak bisa dijauhkan dari ajaran agama mereka. Bahkan segala penyakit dan juga masalah-masalah sosial itu sebetulnya agama sudah
menyediakan berbagai alternatif penyelesaian bagi manusia. Namun hanya saja satu cara atau metode tertentu mungkin efektif bagi seorang muslim tetapi tidak bagi muslim yang lainnya. Tentu ini sesuai dengan pemahaman dan pengalaman serta pengamalan ajaran agama bagi setiap muslim tersebut. Baik, kembali kita ke dalam pembahasan artikel yang disampaikan oleh Afaf Al-Dabbagh ini, bahwa ada 10 temuan pada tahun itu tentang bagaimana Islam diadopsi ke dalam praktik dan teori social work. Yang pertama, bahwa ditemukan efek yang merugikan bagi klien muslim ketika pendekatan ilmu sekuler digunakan oleh praktisi kesejahteraan sosial atau social worker, sehingga tampak jelas bahwa pendekatan itu tidak efektif bagi komunitas muslim. Yang kedua, ditemukan bahwa dimensi spiritual dan agama dalam penelitian dan praktik harus dipulihkan sebagai aspek teori dan intervensi yang sah. Ini seringkali orang menganggap bahwa agama itu subjektivitas, bukan ilmu pengetahuan yang dapat diuji dan objektif. Sehingga agama bukanlah ilmu, ya. Jadi Afaf Al-Dabbagh ingin mengusulkan kepada kita bahwa ada ajaran agama itu mesti digali, dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka ilmu-ilmu social work, terutama yang berkaitan dengan praktik dengan komunitas muslim, harus digali dari sumber ajaran Islam. Ketiga, faktor yang paling penting dalam memahami perilaku manusia adalah hubungan seseorang dengan penciptanya yang mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Nah, ini berbeda antara muslim dengan masyarakat yang tidak mempercayai agama atau ateis. Bagi seorang muslim, Allah itu hadir di segala detik-detik kehidupannya, baik ketika terbangun, tertidur, berdiri, duduk, dan terbaring. Dalam kondisi apapun, Allah selalu hadir di sisinya, bersamanya. Inilah makna keimanan, keislaman, dan ihsan. Sehingga jarak muslim itu dengan Tuhannya itu amatlah terdekat sekali. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi yang ada pada manusia itu sendiri. Yang keempat, sejauh seseorang berpegang pada sistem kepercayaan dan membawanya ke sanubarinya, menghayati maksudnya, ya, dia akan sedikit masalah kerentanan terhadap persoalan-persoalan pribadi. Jadi ketika seseorang memahami dengan benar, ya, agamanya, mereka akan terhindar dari penyakit rentan atau rentan tertimpa oleh masalah-masalah sosial. Nah, ini sangat menarik. Ketika seorang muslim mendalami agama, tentu agama itu hudan, petunjuk bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Jadi tidak ada yang namanya muslim yang kalau mereka memang paham dengan ajaran agama, mereka itu insya Allah akan dipandu oleh agama, dipandu oleh wahyu, atau dipandu oleh Allah ke jalan yang benar, ke tindakan-tindakan yang benar. Sehingga masalah-masalah seperti penyakit-penyakit sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan itu akan terjauh
dari seorang muslim. Yang kelima, fungsi dasar masyarakat muslim adalah untuk membantu menjaga kemurnian fitrah individu. Nah, ini juga sesuai dengan ajaran agama seperti itu, bahwa manusia itu diciptakan berdasarkan fitrah. Dengan fitrah itu manusia dipilih untuk menjadi khalifah dan untuk mengagungkan Allah, menjadi hambanya. Nah, ini makna bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian sistem kesejahteraan sosial seperti semua subsistem lain dalam masyarakat Islam memiliki misi untuk mencapai tujuan secara syariah. Jadi tujuan-tujuan syariat menjadi sebuah sistem termasuk kesejahteraan sosial. Nah, jadi kesejahteraan sosial itu bagian dari tujuan syariat. Ketujuh, teori dan praktik harus sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pandangan Islam yang relevan. Aspek spiritual harus menerima tempat yang tepat dalam menilai masalah klien. Strategi intervensi harus mengatasi masalah duniawi dan meningkatkan kehidupan spiritual mereka. Ya, karena Muslim itu tujuannya bukan hanya materi, bukan hanya duniawi, tetapi juga memerlukan dimensi spiritual, dimensi religiusitas, dan dimensi ukhrawi. Jadi lahir dan batin, dunia akhirat, itu kebutuhan bagi seorang muslim. Kadang-kadang banyak pun harta tidak menjamin muslim itu bahagia. Tetapi kebahagiaan itu sesungguhnya terletak pada kedekatan hati muslim dengan sang penciptanya. Kekayaan material dunia itu perlu bagi muslim dan sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Maka ini seperti bunyi doa kita sapu jagat ya, bahwa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang kedelapan, temuan dari Afaf Al-Dabbagh ini adalah strategi dasar pengembangan spiritual bertujuan untuk membantu klien mencapai kontrol yang lebih baik atas kehidupan dan naluri mereka, seperti doa, perbuatan baik, dan mengingat Tuhan atau zikrullah dapat membantu mencapai tujuan ini. Yang kesembilan, implikasi seperti itu jauh jangkauannya untuk teori, praktik, penelitian, dan pendidikan. Paradigma baru tampaknya berkembang. Pekerja sosial dan pendidik pekerjaan sosial harus mereorientasi pendekatan dan metode mereka. Ya, karena pada tahun 1990-an itu ya, jadi pendidikan dan profesi social work itu mencapai level pada profesional dan disiplin akademik. Jadi mereka itu ada yang bergantung hanya pada profesional saja. Karena dengan profesional itu mereka akan telah menggambarkan ada di situ pengetahuan, skill, dan nilai. Tetapi tidak cukup di situ saja, karena lambat laun ternyata terbuka dialog keilmuan antara golongan liberalis dengan golongan iman, ya, kelompok akademisi yang taat beragama, baik dari Kristiani maupun dari agama-agama lain termasuk Islam, ya. Jadi teori-teori itu selalu berkembang. Pada awalnya social work itu menolak religiusitas dan agama, namun pada akhirnya dialog itu terbuka sejak tahun 1990-an sampai sekarang. Akademisi dari
pemeluk beragama terus membangun paradigma mereka sendiri, terus membangun perspektif mereka sendiri. Yang ke-10, sekolah pekerjaan sosial, social work education, memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan ini. Karena kurikulum harus direkonstruksi untuk mencerminkan pandangan termasuk adanya Islamic perspektif, kemudian menyusun buku-buku teks yang mengekspresikan wawasan baru. Ini harus ditulis untuk mewarnai, untuk melengkapi literatur yang berkembang di dalam pendidikan pekerjaan sosial. Nah, ini 10 dari temuan Afaf Al-Dabbagh untuk menggerakkan akademisi baik Islam maupun dari kalangan non-Muslim untuk membangun paradigma baru, perspektif baru, yaitu membangun Islamic perspektif pada praktik pekerjaan sosial. Nah, ini menarik sekali dengan yang terjadi di Indonesia. Ada kaitannya sebetulnya perkembangan keilmuan ini. Karena kita tidak bisa juga melepaskan apa yang berkembang di Indonesia, itu pasti ada hubungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkembangan keilmuan dunia. Ternyata memang di Indonesia sendiri itu berkembang seperti berdirinya jurusan pengembangan masyarakat Islam pada tahun 1990-an juga di bawah Kementerian Agama. Ini tidak lepas dari peran alumni dari McGill University seperti katakanlah Prof. Mukti Ali, ya katakanlah Prof. Harun Nasution. Nah, ini membawa cikal bakal itu. Jadi berdirinya prodi-prodi seperti pengembangan masyarakat Islam atau Islamic Community Development itu sebetulnya mengikuti perkembangan dari kurikulum teori dan praktik dari social work di dunia. Mungkin pada awalnya para pendiri dari prodi ini mungkin melihat dari social work atau pekerjaan sosial atau ilmu kesejahteraan sosial yang berkembang di Indonesia seperti yang dikembangkan di UGM, UI, Unpad, dan juga STKS, ya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Ini tidak lepas dari perkembangan keilmuan yang ada di dunia global. Selalu terjadi dialektika, terjadi katakanlah internasionalisasi ilmu pengetahuan, dan juga terjadi juga gerakan yang sebaliknya, yaitu pribumisasi ilmu pengetahuan. Maka Islamic social work ini dapat dijadikan sebagai salah satu gerakan dari pribumisasi ilmu social work ke komunitas Muslim. Atau bagi orang sekuler, ya bisa jadi dikatakan bahwa pengembangan pendekatan keagamaan, yaitu Islamic perspektif di dalam edukasi atau pendidikan pekerjaan sosial. Nah, seperti itu. Jadi kita yang ada di Indonesia, terutama yang bergelut di prodi pengembangan masyarakat Islam dan prodi kesejahteraan sosial, jangan kita ragu lagi untuk melangkah, untuk menggali sebanyak-banyaknya konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, untuk kemudian membuka ruang teoretisasi Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk menjadikan teori ini bisa kita melihat kepada video yang sudah saya share sebelumnya, yaitu ada pendekatan sintetik analitiknya Prof. Kunto Wijoyo, atau dengan cara pendekatan saintifik, yaitu ada yang irfani, burhani,
dan bayani. Silakan ini dipahami dan mari kita bersama-sama untuk mengembangkan teori-teori Islamic social work. Dan saya mempunyai satu visi ke depan untuk mengembangkan dakwah social work. Karena berinteraksinya dua keilmuan antara ilmu dakwah dengan social work. Semoga bermanfaat penjelasan yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.